Kenalin, nama aku Syifa. Di sini aku bakal ngejelasin apa ya? Tebak. Nah, di sini tuh aku bakal ngejelasin apa itu supply and demand. Kamu tahu kan? Nah, supply and demand itu kan kata yang sering kita dengarnya itu dengan permintaan dan penawaran. Kalau mau tahu penjelasan berikutnya, tonton videonya ya. Nah, kebanyakan orang memahami konsep supply and demand itu sebenarnya masih sangat sederhana ya teman-teman. Biasanya yang langsung terlintas di pikiran itu adalah kalau misal barangnya sedikit itu berarti harganya naik. Atau sebaliknya, kalau barangnya banyak berarti harganya itu turun. Nah, sebenarnya pemahaman seperti itu tuh tidak sepenuhnya salah ya teman-teman. Karena memang dalam banyak kondisi gitu kita sering melihat kejadian seperti itu di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita hanya memahami sampai di situ, sebenarnya konsep supply and demand itu belum benar-benar dipahami secara utuh ya. Soalnya kan di balik perubahan harga suatu barang ada banyak proses yang terjadi gitu. Ada keputusan dari konsumen yang ingin membeli barang, ada juga keputusan dari produsen yang ingin menjual barang, dan keduanya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi perubahan harga itu bukan terjadi begitu saja. Makanya di video kali ini aku ingin membahas konsep supply and demand secara singkat tapi tetap jelas, tepat, dan semoga mudah dipahami oleh teman-teman. Dan aku juga akan memberikan beberapa contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya nanti kalian tidak hanya menghafal teorinya saja, tetapi juga benar-benar mengerti bagaimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Nah, permintaan atau demand adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang maupun jasa. Jadi, fokus utama dari permintaan itu ada di pihak pembeli gitu ya teman-teman. Mereka membutuhkan suatu barang, kemudian mereka memutuskan apakah mereka ingin membeli barang tersebut, berapa jumlah yang ingin mereka beli gitu, dan apakah harga barang itu sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sedangkan penawaran atau supply adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen atau penjual untuk menyediakan barang maupun jasa yang akan dijual kepada konsumen. Setelah kita memahami pengertian dari permintaan dan penawaran tadi, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya hukum permintaan dan penawaran itu bekerja. Nah, untuk memahaminya, ada dua hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah bagaimana harga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua adalah kebalikannya gitu, yaitu bagaimana permintaan dan penawaran justru dapat mempengaruhi harga. Jadi hubungan di antara ketiganya itu saling mempengaruhi, bukan hanya satu arah saja. Sekarang kita bahas dulu bagian yang pertama, yaitu bagaimana harga mempengaruhi permintaan. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang memiliki peran yang sangat penting gitu dalam menentukan jumlah permintaan dari konsumen. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap sama. Ketika harga suatu barang meningkat, biasanya jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen itu akan menurun. Sebaliknya, ketika harga barang itu menurun, jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen itu justru akan meningkat. Kenapa bisa gitu? Karena setiap konsumen atau pembeli itu memiliki kemampuan membeli yang berbeda-beda gitu. Ketika harga naik, sebagian orang itu akan merasa bahwa barang tersebut itu menjadi terlalu mahal, sehingga mereka memilih mengurangi pembelian mereka, mencari barang pengganti, atau bahkan tidak jadi membeli sama sekali gitu. Sebaliknya, ketika harga turun, barang tersebut itu menjadi lebih terjangkau, sehingga lebih banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Jadi hubungan antara harga dan jumlah permintaan itu sifatnya berlawanan arah. Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Itulah yang disebut sebagai hukum permintaan. Sekarang kita coba lihat contohnya ya, supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua nih. Misalnya, aku seorang pedagang telur ya.
Awalnya itu harga satu butir telur aku taruh di harga 1.000 deh. Dengan harga tersebut, dalam satu hari itu aku bisa menjual sekitar 100 telur misalnya. Artinya kan pada harga itu banyak konsumen yang masih merasa harga telur itu cukup terjangkau nih, sehingga mereka membeli dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Nah, beberapa waktu kemudian ternyata muncul masalah nih di peternakan tempat aku mengambil stok telur tersebut. Misalnya ayam-ayam di peternakannya itu mengalami gangguan sehingga produksi telurnya itu menurun. Akibatnya kan jumlah telur yang tersedia itu menjadi lebih sedikit dibandingkan yang biasanya. Karena stoknya berkurang, aku juga mendapatkan harga beli yang mahal dari pemasok gitu. Mau tidak mau, aku harus menaikkan harga jual itu kepada konsumen. Misalnya, yang tadinya aku cuma jual 1.000 itu menjadi 3.000 per butir. Nah, ketika harga berubah menjadi lebih mahal gitu, apa yang biasanya dilakukan konsumen? Nah, tentu tidak semua orang akan tetap membeli dalam jumlah yang sama. Ada yang akhirnya mengurangi jumlah pembelian, ada yang membeli seperlunya saja, bahkan ada juga yang memilih membeli bahan makanan lain sebagai penggantinya. Misalnya yang tadinya seseorang membeli 10 butir telur, contoh, sekarang hanya membeli 5 butir saja. Kalau sebelumnya dalam sehari itu aku bisa menjual 100 butir, setelah harga naik, mungkin penjualan yang hanya menjadi sekitar 10 butir. Dari contoh sederhana ini, kita kan bisa melihat nih bahwa si kenaikan harga itu menyebabkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu menjadi berkurang. Nah, jadi memang bukan berarti orang berhenti membeli sama sekali ya, tetapi jumlah pembeliannya itu cenderung menurun. Begitu teman-teman. Kalau misalkan digambarkan nih dalam bentuk kurva, hubungan antara harga dan jumlah permintaannya itu akan membentuk garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva ini itu disebut sebagai kurva permintaan atau demand curve. Kenapa arahnya menurun? Karena kan hubungan antara harga dan jumlah permintaan itu saling berlawanan. Ketika harga semakin tinggi, jumlah barang yang diminta itu akan semakin sedikit. Sebaliknya, ketika harga semakin rendah, jumlah barang yang diminta itu malah semakin banyak. Kalau kalian nanti melihat grafik permintaan di buku gitu, di buku pelajaran kalian atau saat dosen menjelaskan di kelas gitu, jangan hanya menghafal bentuk kurvanya saja ya. Yang paling penting itu adalah memahami alasan di balik bentuk kurva tersebut. Tadi kita membahas perilaku konsumen sebagai pembeli gitu. Sekarang kita melihat dari sudut pandang produsen atau penjual. Hukum penawaran itu menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lain tetap sama, ketika harga suatu barang itu meningkat, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsennya itu juga akan meningkat gitu. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan itu cenderung ikut menurun. Kenapa demikian? Karena kan tujuan utama si produsen ini adalah memperoleh keuntungan. Ketika harga jual suatu barang itu meningkat, peluang mendapatkan keuntungannya itu juga akan menjadi lebih besar gitu. Oleh karena itu, produsen itu biasanya akan berusaha meningkatkan jumlah produksi gitu, agar bisa menjual lebih banyak barang tersebut. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun terlalu rendah, keuntungan yang diperolehnya itu juga ikut berkurang. Bahkan dalam kondisi tertentu itu produsen bisa mengalami kerugian gitu teman-teman. Karena itulah mereka biasanya memilih mengurangi jumlah produksi itu atau bahkan menghentikan produksinya sementara sampai kondisi pasar kembali membaik gitu. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva gitu, kurvanya itu, kurva penawarannya itu justru bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya semakin tinggi harga, semakin besar pula jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen ke pasar. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita gunakan contoh lagi yang sama ya, kayak yang tadi itu pedagang telur, masih ingat kan? Nah, misalnya aku menjual telur dengan harga 1.000 per butir nih, dan setiap harinya itu kan aku berarti menyediakan 100 butir telur kan tadi untuk dijual. Nah, pada kondisi ini itu jumlah produksi yang aku lakukan itu sudah cukup karena sesuai gitu dengan harga yang berlaku di pasar dan permintaan dari konsumen juga. Nah, kemudian kan beberapa bulan setelahnya itu ternyata harga telur itu naik ya menjadi 3.000 per butir.
Nah, ketika harga jualnya itu meningkat seperti ini, tentu sebagai penjual aku melihat adanya peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, karena keuntungan yang didapatkan itu lebih besar, aku akan berusaha nih menyediakan lebih banyak telur untuk dijual. Nah, kalau sebelumnya itu hanya menjual 100 butir per hari, mungkin sekarang aku akan menambahkan stoknya, misalnya menjadi 300, 400, bahkan 500 butir per harinya. Nah, tentu disesuaikan dengan kemampuan produksi dan kondisi pasar juga. Hal ini itu sering terjadi ya dan sering dilakukan oleh banyak produsen ketika mereka melihat harga suatu barangnya itu sedang tinggi dan peluang keuntungannya itu menjadi lebih besar. Mereka itu berusaha meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Jadi dari contoh ini itu kita bisa melihat nih bahwa ketika harganya itu naik, produsen itu terdorong nih untuk menawarkan barang dalam jumlah yang lebih banyak. Inilah inti dari hukum penawaran. Oke, kita bahas dulu nih bagaimana permintaan memengaruhi harga. Nah, dalam kurva permintaan itu ketika jumlah permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, kurva permintaan itu akan bergeser ke kanan. Sementara itu jumlah penawarannya itu masih tetap atau belum berubah. Karena kan jumlah pembeli bertambah sedangkan jumlah barang yang tersedianya itu masih sama. Maka akan terjadi persaingan antar pembeli untuk mendapatkan barang tersebut gitu. Nah, akibatnya harga barang akan cenderung meningkat nih. Sebaliknya, apabila jumlah permintaan menurun, kurva permintaan itu akan bergeser ke kiri. Artinya semakin sedikit orang yang ingin membeli barang tersebut gitu. Nah, karena barang yang tersedia itu lebih banyak daripada jumlah pembelinya, penjual itu biasanya akan menurunkan harganya gitu agar barangnya tetap laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika permintaan meningkat, harga itu cenderung naik. Sedangkan ketika permintaan itu menurun, harga juga cenderung turun. Dengan catatan kan jumlah penawarannya itu tetap begitu ya teman-teman. Oke, supaya lebih jelas nih, kita ambil contoh lagi nih yang pernah terjadi. Dan mungkin kalian masih ingat gitu ya, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Sebelum pandemi terjadi kan, hand sanitizer itu merupakan barang yang cukup biasa ya. Banyak orang yang memang menggunakannya, tapi kan permintaannya itu masih tergolong normal gitu. Nah, harga di pasarannya juga relatif stabil karena jumlah pembeli dan jumlah barang yang tersedia itu masih seimbang. Namun kan ketika pandemi itu mulai menyebar nih, masyarakat kan menjadi lebih sadar gitu akan pentingnya menjaga kebersihan tangan. Nah, hampir semua orang itu ingin membeli hand sanitizer tersebut nih dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, akibatnya permintaan terhadap hand sanitizer itu kan meningkat ya, meningkat sangat drastis malah. Nah, sementara itu produsen itu belum bisa langsung menambah jumlah produksinya dalam waktu singkat. Nah, artinya jumlah barang yang tersedianya itu masih tetap, sedangkan jumlah orang yang ingin membelinya itu terus bertambah gitu. Nah, karena permintaan itu jauh lebih besar dibandingkan penawaran, harga hand sanitizer pun naik cukup tinggi. Bahkan pada beberapa daerah sempat terjadi kelangkaan karena stok barang cepat habis. Nah, dari contoh ini kita kan bisa memahami nih bagaimana kenaikan harga itu tidak selalu disebabkan karena produsen sengaja menaikkan harga. Nah, dalam banyak kasus gitu kan, kenaikan harga juga bisa terjadi karena jumlah permintaannya itu meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan produsen dalam menyediakan barang. Oke, setelah kita memahami bagaimana permintaan dapat mempengaruhi harga ya, sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu bagaimana penawaran juga dapat mempengaruhi harga itu. Nah, dalam kurva penawaran kan ketika jumlah barang yang ditawarkannya itu meningkat, kurva penawarannya itu akan bergeser ke kanan. Sementara itu, jumlah permintaannya itu tetap atau tidak mengalami perubahan sama sekali yang signifikan. Atau kalau barang yang tersedia di pasar semakin banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin membeli itu tetap sama, maka persaingan antar penjual itu akan semakin tinggi gitu. Setiap penjual itu tentu ingin barang yang mereka jual itu lebih cepat dibeli oleh konsumen. Karena itulah banyak penjual yang akhirnya mulai memberikan harga yang lebih menarik agar konsumen itu memilih produk mereka. Nah, akibatnya harga barang di pasar itu secara umum itu akan cenderung menurun. Sebaliknya, apabila jumlah barang yang ditawarkan justru berkurang, sedangkan permintaan masyarakatnya itu tetap tinggi, maka barang itu akan menjadi lebih langka karena kan stoknya itu terbatas,
harga barangnya itu biasanya akan naik gitu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa ketika penawaran meningkat, harga itu cenderung turun. Sedangkan ketika penawaran menurun, harga cenderung naik dengan asumsi permintaannya tetap gitu. Nah, mengerti kan? Nah, jadi itulah pembahasan mengenai hukum permintaan dan penawaran dengan cara paling sederhana gitu. Nah, kalau kita rangkum kembali nih, hukum permintaan itu kan tadi menjelaskan bahwa ketika harga naik, jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan cenderung turun. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah permintaan itu akan meningkat. Sementara itu, hukum penawaran itu menjelaskan bahwa ketika harga naik, produsen itu terdorong untuk menawarkan atau memproduksi lebih banyak barang karena peluang memperoleh keuntungannya itu menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkannya juga cenderung berkurang. Selain itu, kita juga sudah melihat nih bahwa hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran itu sebenarnya saling mempengaruhi. Tidak hanya harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, akan tetapi perubahan permintaan maupun penawarannya itu juga dapat menyebabkan harga berubah gitu. Interaksi antara konsumen dan produsennya inilah yang kemudian membentuk apa yang disebut sebagai mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar ini terjadi secara alami melalui proses jual beli yang berlangsung setiap hari gitu. Dalam kondisi tertentu memang bisa ada campur tangan dari pemerintah, misalnya melalui penetapan harga maksimum, harga minimum, nah pemberian subsidi atau kebijakan-kebijakan yang lainnya. Namun kan secara umum harga di pasar itu terbentuk karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, maka pasar akan mencapai suatu kondisi yang disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Pada titik inilah harga dan jumlah barang berada pada kondisi yang paling seimbang, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan barang terlalu besar. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar dari banyaknya pembahasan dalam ilmu ekonomi. Karena kan hampir semua aktivitas ekonomi ini, baik yang kita lakukan sebagai konsumen maupun sebagai produsen, pada dasarnya itu selalu berkaitan dengan permintaan, penawaran, dan bagaimana harga terbentuk di pasar gitu. Nah, semoga setelah menonton penjelasan ini, kalian itu tidak hanya menghafal teori supply and demand saja ya, tapi juga benar-benar memahami bagaimana sih konsep ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita mulai memperhatikan lingkungan sekitar nih, sebenarnya contoh hukum permintaan dan penawarannya itu bisa kita temukan hampir setiap hari teman-teman. Nah, terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian memahami salah satu konsep dasar yang paling penting dalam ilmu ekonomi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you!